Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, teman-teman. Di sini kita ngelanjutin sesi sebelumnya yang mungkin baru join atau yang baru tahu lah kita ada pelatihan akuntansi. Nah, ini ada sesinya. Nah, ini sesi kedua yaitu siklus akuntansi ya, teman-teman. Kenapa sih harus siklus akuntansi dulu? Ya, karena memang siklus akuntansi biar kita tahu nih kalau di akuntansi itu ada apa aja sih, terus sampai mana aja, terus bagaimana aja gitu. Nah, ini kita bahas dulu, kita bongkar dulu nih siklus akuntansinya kayak gimana. Nanti habis itu dari siklus akuntansi ini, dari awal sampai akhir, itu akan menghasilkan laporan keuangan. Nanti bakal muncul lagi nih siklus yang ulang lagi. Berulang terus, akuntansi itu simpelnya berulang terus. Tapi beda-beda case, kayak misalnya case jurnal dan ya mungkin di penerapannya beda-beda gitu, teman-teman. Nah, di sini siklus akuntansi itu ya proses sistematis ya teman-teman. Mencatat, melaporkan transaksi yang ada buktinya, ada evidence-nya, terus untuk dimasukkan di laporan keuangan. Terus proses ini membantu apa informasi juga ketika dari awal kan awal ngejurnal atau misalnya kita dapat transaksi dan lain-lain. Nah, itu nanti informasi itu nanti bakal kita jadiin laporan keuangan gitu. Gimana sih caranya? Nanti kita ada step-stepnya atau siklusnya gitu. Nah, lanjut. Nah, ini ya teman-teman. Kelihatan semua ya teman-teman. Di sini ada transaksi ya teman-teman. Ada dokumen sebagai transaksi. Nah, jadi kalau misalnya di perusahaan itu beda ya sama praktek kita kuliah. Kalau praktek kuliah kan kita transaksinya kayak misalnya 1 Januari apa pemilik modal menanamkan modal bla 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 gitu. Nah, itu kan kalau di soal ya. Kalau misalnya di perusahaan biasanya itu ada buktinya, ada evidence-nya. Misalnya contoh kayak ada apa? Misalnya invoice ya kan. Kalau misalnya perusahaan misalnya mencatat pendapatan atau revenue itu biasanya kan dari invoice. Ketika kita nerbitin invoice, berarti kita boleh catat pendapatan gitu. Ya mungkin nanti tergantung cycle atau tergantung apa ya. Kalau perusahaan punya SOP-nya gitu. Misalnya perusahaan bisa mengakui pendapatan ketika apa? Ketika udah keluar bill of lading. Kalau misalnya perusahaan dagang ya, jadi kita misalnya saya nih ngirim barang. Nah, ngirim barang itu ternyata saya pakainya FOB FOB destination. Jadi otomatis kan yang nanggung bebannya saya sampai tempatnya gitu, tempat yang kita mau antar barangnya gitu. Nah, saya nggak bisa ngakuin pendapatan dulu selama perjalanan. Tapi ketika udah sampai ke sana, otomatis saya bisa nyatet pendapatan karena udah nyampe nih. Nah, udah ada DO-nya, terus udah ada bill of lading-nya, terus sudah ada confirm kalau ada apa, ada barang yang masuk, ya terus ya saya bisa ngeluarin invoice untuk nagih, nagih piutang atau nagih pembayaran hal tersebut gitu. Nah, itu biasanya ada case-case-nya lah. Kalau misalnya kita dari audit atau dari itu, nah audit internal atau eksternal tuh kita ngecek itu tuh. Gimana sih pencatatan pendapatannya benar atau enggak? Nah, dari situ, jadi dari nanti dokumen transaksi itu nanti baru kita buat jurnal. Nah, kita contohnya ya. Kita lihat contohnya itu ada, nah ini kita jelasin dulu ya. Ada pencatatan transaksi nih. Nah, pengakuan transaksi ya kan, pencatatan detail, terus pencatatannya berulang. Ada yang transaksi yang catatannya berulang gitu. Karena kita udah tahu nih, kita bakal bayar listrik misalnya setiap bulan ya, itu otomatis kita bakal nyatet berulang tuh listrik, air atau apapun lah ya teman-teman yang mungkin udah biasa sebulan sekali tuh udah pasti keluar atau iya ya itulah sebulan sekali keluar otomatis ya itu kita udah nyatet duluan catatannya berulang gitu. Nah ini kan ada pencatatan secara detail tuh ada seperti ditulis tanggalnya misalnya nih transaksi kita beli barang beli barang di tanggal berapa terus jumlahnya ada berapa. Nah jumlah itu biasanya kalau perusahaan tuh nulis jumlah habis itu nulis amount-nya atau harga total harganya berapa sih gitu. Terus transaksinya apa? Dia itu nambahin apa aja. Yang kemarin mungkin yang udah belajar udah tahu ya gitu. Kalau ada apa
ada yang bertambah di sisi mana, berkurang di sisi mana gitu. Nah, itu. Oke, next. Teman-teman, kalau misalnya ini ya, mungkin ada yang baru kan. Jadi kalau saya lagi jelasin kecepatan atau ada yang mau ditanyain langsung ditanyakan aja ya. Jadi nggak harus nunggu selesai. Habis itu tanya jawab. Di perjalanan teman-teman bisa bertanya ya. Oke, nah ini contohnya ya teman-teman. Ini contohnya untuk penjualan ya, dokumen penjualan. Teman-teman bukti transaksi penjualan. Nah ini contohnya teman-teman. Jadi ketika kita udah uh, uh, boleh nih ngeluarin invoice ya. Jadi perusahaan tuh nggak langsung kalau misalnya ada penjualan langsung dikeluarin invoice ya enggak. Tapi ada ininya juga, ada termnya juga, ada aturannya lah teman-teman, aturan. Makanya tadi saya bilang ada SOP-nya gitu. Dia bener gak kalau misalnya perusahaan dagang otomatis biasanya barangnya udah sampai belum ya kan, barang udah sampai baru kita boleh ngeluarin invoice gitu. Atau kalau misalnya jasanya udah selesai belum, kalau jasanya belum selesai kita nggak bisa nih ngeluarin invoice. Atau kita bisa nih ngeluarin invoice dulu tapi berapa persen dulu dari jasanya. Atau jasanya nggak bisa diakuin semua nih, cuma 95% dulu. Kenapa? Karena harus ada retensi 5% gitu. Karena khawatirnya jasanya ini ada salah ini, salah itu. Nah, nanti bakal diambil lagi retensinya nanti di akhir gitu. Nah, biasanya itu. Ya kadang kalau kayak catatan pendapat ini kita bisa ngeliat di PSAK 115 ya teman-teman. Itu dulunya PSAK 72. Nah, setelah kita ada ini, nah ini teman-teman jurnal umumnya ya teman-teman. Jadi ini ada dua catatan. Ini ada perpetual sama periodik. Ya. Nah bedanya apa sih ya? Bedanya ini perpetual sama periodik. Kalau perpetual kita bakal nyatet nih HPP-nya langsung sama persediaannya. Tapi kalau misalnya periodik kita nyatetnya langsung aja piutang dagang sama penjualan. Kenapa? Karena kita bakal nyatet COGS-nya nanti di akhir periode. Tapi rata-rata perusahaan tuh sekarang gunainnya perpetual gitu. Jadi apa COGS-nya udah dicatat duluan. Tapi kalau misalnya dulu kan dicatatnya di akhir, apa dicatat di akhir. Jadi nanti teman-teman buat laporan HPP dulu, habis itu baru tuh bisa buat laporan keuangannya. Gitu. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ada yang kira-kira bingung teman-teman? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kita lanjut ya teman-teman. Saya Bang. Oh iya, nanya silakan. Iya, untuk nilai yang di jurnal perpetual itu, HPP sama persediaannya, itu dari mana Bang? Nilai. Nah, nilainya ini karena memang dibuatnya seperti ini, jadi saya permisalan aja teman-teman. Jadi nilai persediaan atau harga persediaan itu kan di bawah dari harga penjualan gitu. Nah, ini biasanya sih hitung COP-nya juga, cost of production-nya. Tapi yang di sini saya buat permisalan karena di sini nggak ada keterangan nih persediaannya berapa yang kejual gitu. Maksudnya harga persediaan itu berapa. Biasanya kalau perusahaan tuh kan udah ada tuh harganya. Misalnya jual barang ya harganya 200.000 gitu. Kita jual di atas 200.000, jadi misalnya kita jual 300.000. Nah biasanya HPP-nya 200.000. Itu sih. Jadi ini permisalan aja ya. Tapi jurnalnya kayak gini. Gimana? Oke. Oke, kita lanjut ya. Eh, nah ini teman-teman ini ada transaksinya ya. Nanti eh, kita bakal buat ini nih di jurnal umum dulu. Nanti kita buat, nah nanti kan ada sesi-sesinya. Nah itu kita bakal buat nih satu kayak jurnal umum nih. Nah ini jurnal misalnya pembelian barang ya kan, pembelian pada kas. Karena ini pakainya periodik ya teman-teman. Kalau periodik dia nggak nyatet persediaan nih, dia nyatet pembelian gitu. Kalau misalnya dia perpetual ya, perpetual dia nyatetnya itu
persediaan pada kas. Nah, ini misalnya beli barang lagi secara kredit, persediaan pada kas. Kemarin kan udah belajar sedikit-dikit ya teman-teman. Jadi udah tau lah nih kalau misalnya pembelian barang secara kredit berarti yang bertambah pembelian, yang bertambah juga utang kan. Nah, utangnya bertambah di kredit, pembeliannya bertambah di debit. Itu ya teman-teman. Nah, ini ada beberapa jurnal yang nanti mungkin akan saya bawakan juga untuk materi selanjutnya gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain lagi? Kalau nggak kita lanjut. Nah, ini Bang mau ini nanya, ya bentar. silakan. Kan ini kan itu penjualan dan PH ya. Ya, Ini PH itu pajak penghasilan atau gimana bang? PH Di sini nih bang. eh, di mana? Yang di nomor 7 kan return penjualan dan PH kas. Oh, ini ya, Ya, itu pajak retur PPH penjual. atau Oh, retur PH-nya penjual. aja gitu maksudnya. Oh, PH doang ini sepertinya. Ah, Hmm. PH doang. Biasanya ngeretur-retur. Jadi kalau misalnya kita jual terus ternyata jualannya nggak apa barangnya itu ya itu tadi misalnya kita ngirim barang kan terus dicek lagi nih di QC. Mereka punya QC juga quality controlnya. Wah, ini barangnya cacat nih, kita balikin ya. Ya udah dibalikin ya, ntar di retur. Nah, nanti jurnalnya di situ. Nanti ada bukti retur barang, ada tuh. Oke, kita next ya. Nah, ini Berarti kalau misalnya jurnal umum barangnya nih. pecah, rusak itu berarti di return ya bang jatuhnya. Ya, di retur. Nah, tapi balik lagi dia ada perjanjian nggak antara penjual sama pembeli gitu. Biasanya tuh ada berapa persen gitu. Misalnya kalau misalnya rusaknya cuma 5% nggak apa-apa misalnya. Jadi sisanya itu apa? Jadi misalnya barang rusaknya 5 nih, ya udah nggak apa-apa gitu. Biasanya ada perjanjian itu atau enggak full 100% harus bener apa barangnya ya udah full gitu. Itu Bang, teman-teman. makasih bang. Ya, oke udah ya. Kita lanjut ya. Oke, nah ini contoh informasi yang terdapat di jurnal umum ya teman-teman. Jadi jurnal umum nih ada lumayan banyak ya teman-teman. Jadi eh, nanti misal kalau setiap bulan nih, sebulan sekali nih, setiap bulan sebulan, itu tuh kita kalau di perusahaan itu kita nyatet jurnal-jurnal dan lain-lain. Nah, itu nanti bakal ngebentuk laporan keuangan. Karena sekarang zamannya itu udah pakai apa eh, software-software gitu kan, kayak Accurate ada Mayop ada, terus ada Sapta, ada ERP. Ya kalau BUMN rata-rata pakai ERP atau Odoo gitu. Nah, itu biasanya kan kalau kita buat laporan keuangan sendiri-sendiri ketik-ketik gitu kan sampai jadi gitu. Kalau di sana harusnya udah langsung jadi. Cuman kan kita harus tahu nih struktural laporan keuangan kayak gimana sih. Nah, ini contoh ya teman-teman informasi yang terdapat di jurnal umum yang lengkap nih teman-teman. Dulu kalau jurnalnya di Excel kan kayak gini nih. Ada no-nya, terus ada coanya kan chart of account, terus ada juga nama akunnya apa gitu, terus ada keterangannya juga, terus ada ref dokumen. Nah, ini yang paling penting juga nih ketika kita nyatet jurnal atau kita catat jurnal atau apa ya, tapi kita harus ada dokumen gitu, ada dokumentasinya, jangan sampai kita nggak ada dokumentasinya. Kalau kita nggak ada dokumentasinya, kita nggak bakal apa, kadang itu dipertanyakan gitu sama orang-orang gitu atau dipertanyakan sama ini dokumennya mana gitu, biasanya kayak gitu. Nah, ini yang paling penting nih, important nih. Sama ini juga penjualan sama nama akun, jadi semuanya sih penting ya teman-teman. Cuman kan tergantung prefernya mau pakai yang mana aja nih gitu. Tapi disarankan ya biasanya semuanya ini masuk nih, ada keterangannya juga, penjualan batu bata gitu. Kadang kalau nggak ditulis keterangannya, cowoknya aja masuk sama ininya aja masuk, kita nggak tahu nih, oh ini penjualan apa sih.
Itu teman-teman. Ada yang mau ditanyain di sini, teman-teman? Berarti kalau misalnya pembelian ditulis nama akun pembelian ya Bang? Ya, itu kalau misalnya metodenya periodik. Kalau metodenya perpetual ya enggak. Kalau metode perpetual kita langsung input persediaan. Oke Tuh. Bang lanjut. Oke, itu ya Iya. jurnal umum ya, untuk jurnal umum. Lanjut kita ke penyiapan buku besar, teman-teman. Jadi setelah kita jurnal nih, kita jurnal satu-satu, habis itu kita posting ke buku besar. Jadi kita kelompokin kas yang mana, piutang yang mana, persediaan yang mana. Nah, itu dikelompokin satu kelompok. Tuh. Nah, ini pengelompokan akun. Terus transfer dari jurnal. Ya, dari jurnal dipindahin ke buku besar. Satu. Terus ingat penyesuaiannya. Terus ya paling penting disesuaikan entry-nya gitu di laporan keuangan, disusun nanti gitu. Harus misalnya kas ya masuknya kelompok kas gitu. Jangan sampai kas masuknya kelompok persediaan gitu. Nah, ini contohnya teman-teman buku besarnya ya. Jadi misalnya kas nih, ini keterangannya tetap ada beda-beda, tapi tetap ini yang kas masuk itu dia masuk ke coa, atau ya coa kas lah. Dia masuk coa kas, dia masuk akun kas ya, dia masuk sini semua teman-teman. Nanti di akhir ya di sini semua dia masuk. Nanti kalau misalnya dia itu piutang ya udah masuk ke sini semua piutang gitu. Kalau dia itu persediaan, ya dia masuk persediaan semua. Utang dagang juga udah sama. Jadi nanti ketika kita jurnal kan banyak tuh. Kita jurnal dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Desember. Eh, 1 1 Januari sampai 31 Januari. Kita jurnal banyak. Habis jurnal banyak, kita kecilin lagi, kita pindahin lagi, kita posting ke buku besar. Jadi kita pisahin nih, ini akun kas nih, ya udah kita masukin kas semua. Ini akun piutang nih, kita masukin piutang semua. Ini persediaan nih, kita masukin persediaan semua. Ini utang nih, kita masukin utang semua. Itu teman-teman. Sampai sini ada yang bertanya nggak terkait buku besar? Bang itu mau nanya deh. Itu dua Ya, puluh satu juta lima ratus dari mana Bang? 21.500.000 yang ini ya. Iya. Jadi misalnya Kan ini kan saldo, contohnya kan 10 juta. Bawahnya 5 ah, juta. Nah ini ada 20 juta sama 21.500.000. Itu dari mana? ini ya. Jadi eh, kalau misal cara perhitungan ini ya, kayak gini ya, ini 10 juta, ini saldo awalnya. Saldo awalnya 10 juta. Terus dia nambah nih, kan di debit kan. Kayak kemarin saya jelasin gitu. Jadi kalau misalnya bertambah di debit, berkurang di kredit kan. Nah, nambah nih 10 juta. Ini saldo awalnya. Saldo awalnya, nah nambah dia 10 juta. Ya 10 juta. Ini terkait apa? Penerimaan piutang. Jadi ada piutang yang dibayar sama klien atau sama customer kita. Jadi piutangnya kita dibayar. Berarti kan piutangnya di debit, piutang di kredit ya kan. Kasnya di debit gitu. Nah, nambah nih jadi 20 juta. Nah, terus kita ada nih pembayaran gaji bulan Juli. Otomatis kita kurangin dong dari 20 juta ini kita kurangin 3.500.000. Ya kan? Jadi 16.500.000 nih. 16.500.000 di sini ada penjualan tunai. Kan tadi kita penjualan secara kredit kita nerima nih. Nah, ini secara tunai. Kalau secara tunai kan otomatis kita langsung dapat duitnya gitu. Nah, secara tunai kita nambah nih 5 juta. Habis itu dikurang lagi sama pembelian secara tunai yang 21.500.000 ini jadinya 15 juta kayak gitu teman-teman. Jadi itu ya. Jadi simpelnya gitu. Ini sih buat saldo aja. Jadi nambah di debit berkurang di kredit sama kayak utang dagang. Utang dagang juga itu, tapi nature-nya beda karena utang otomatis dia ada di kredit kan kalau bertambah saldo normalnya gitu. Jadi misal 8.500.000 nih. Nanti misalnya kita ngutang lagi nih. Ngutang 10 juta berarti kita 10 juta di sini. Jadi tadinya apa kalau biasanya kita nambah debit nambah, sekarang debit itu ngurang. Nah, kredit itu nambah untuk akun utang ya atau liabilitas sama ekuitas liabilitas sama ekuitas ya.
saja 8.500.000 nih, kita ada pembelian secara kredit lagi sebesar 1 juta, berarti nambah 1 juta, jadinya 9.500.000 gitu teman-teman. Lebih ini aja sih, ini balancing. Nanti habis itu kita ngasilin nih satu angka nih, angka akhirnya misalnya kas 5 juta, 15 juta, ya udah kas 15 juta nanti. Itu bakal kita masukin ke trial balance, teman-teman. Ini buku besar. Tadi kan awalnya jurnal umum, terus buku besar, baru ke trial balance. Nah, kita lanjut ya. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Kalau dari aku sih cukup, yang lain mungkin. Ya, ada ya. Kita lanjut aja ya. Nah, ini ada penyiapan cek saldo. Tadi kan udah kita ada buku besar masing-masing akunnya udah kelihatan nih. Nah, habis itu kita verifikasi saldo. Nah, akunnya saldo sama semua benar sama atau enggak ketika kita total tuh. Nah, habis itu kita sajikan nih dalam urutan aset, liabilitas, ekuitas gitu. Jadi tetap ya teman-teman, tetap rapi gitu. Jadi aset dulu, habis aset dulu baru liabilitas, habis liabilitas dulu ekuitas. Terus perhitungan total debit sama kreditnya harus sama. Namanya tadi saya bilang itu kalau bertambah di mana berkurang di mana, nah itu nanti dia kan tetap kita lihatnya di kredit kan, kredit debit tuh ada nanti di jurnal umum, nah nanti dimasukin ke postingan buku besar, habis itu nanti tinggal di net off aja. Misalnya saldo saldo awalnya 5 juta untuk kas, terus nambah 5 juta ya ditambah 5 juta di debit kan, nambah juga kayak tadi nih yang ini nih. Nah jadi menghasilkan angka ini, nanti angka ini yang bakal kita masukin ke trial balance. Jadi total akhirnya gitu. Nah ini teman-teman jadinya kayak gini nih ya. Jadi kayak gini. Jadi nama aku debit kredit ya kan. Terus kasnya 25 juta. Ini kita nggak nyambung sama yang tadi ya teman-teman. Ini cuma ini aja. Nah ini contohnya ya teman-teman. Nah ini sampai akhir debit kreditnya harus sama nih. Ya 156 650 sama 156 650 ini harus sama nih, kanan kiri debit kreditnya. Kalau misalnya ini nanti debit kreditnya ada yang beda selisih, berarti ada secara perhitungan kita salah di sini, atau enggak salah juga di jurnal awal. Harusnya sih jurnal awal enggak, karena itu udah misalnya harusnya kan nambah debit kurang kredit, nanti debit kreditnya pasti bakal balance gitu kalau teman-teman masukin gitu. Kemungkinan banyak salah di buku besar ini. Nanti impactnya ke sini nih, yang udah diposting dari buku besar, misalnya kas tadi di sini kan kasnya 15 juta terakhir ya. Nanti kita masukin sini kasnya 15 juta, misalnya terus piutangnya 10 juta. Ya udah nanti kita masukin sini 10 juta gitu. Persediaannya terakhirnya 27 juta, ya udah kita masukin sini. Itu teman-teman untuk neraca saldo. Kira-kira di neraca saldo ada yang mau tanya nggak? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah ini terus habis neraca saldo udah jadi nih, biasanya ada yang namanya penyesuaian teman-teman. Kenapa penyesuaian? Biasanya di perusahaan atau di soal-soal itu ada kayak misalnya eh, beban penyusutan yang belum dicatat buat berapa bulan gitu kan. Buat sebulan tuh berapa sih penyusutannya? Atau biasanya kayak apa? Di sini ada perlengkapan toko. Nah, perlengkapan toko misalnya di akhir ada kita kasih kejelasan nih digunakan berapa gitu. Atau ya nih sewa dibayar di muka. Misalnya sewa dibayar di mukanya ini 2.400.000 tuh untuk 1 tahun. Otomatis nanti kita ada yang bebanin nih sewa dibayar di muka. Kita bakal bebanin, jadi nanti jurnalnya beban pada sewa dibayar di muka. Kalau terus-terusan 2.400.000 sampai akhir gitu. Pasti ada yang dibebanin gitu. Kayak peralatan toko juga, peralatan toko kan ini kita bakal ada yang namanya jurnal ini ya teman-teman, depresiasi. Nah ini depresiasinya. Terus bisa jadi ya beban gaji kita kurang, misalnya gaji si A belum dibayar.
5 juta, berarti kan nanti kita harus settle dulu beban gaji pada utang gitu. Atau akrual biasanya kalau misalnya teman-teman itu penyesuaian teman-teman. Nah, ini penyesuaian itu. Nanti kita identifikasi dulu apa aja yang harus disesuaikan nih. Misalnya persediaannya harus disesuaikan. Kenapa? Karena ketika kita stock of name atau kita cek fisik persediaan, ternyata persediaannya kurang. Kenapa kurang? Oh, ini ada kayak gini-gini. Oh, ternyata itu. Udah berarti nanti ada penjurnalan gitu untuk persediaan. Nah, implementasi penyesuaiannya, terus verifikasi hasilnya. Ini bener gak nih angkanya? Udah pas belum gitu. Nah, sampai sini jurnal penyesuaian ada pertanyaan nggak? Oke, belum ya? Nah, ini jurnal penyesuaian teman-teman. Tadi kan saya bilang ada beban sewa ya teman-teman, nih sewa nih. Beban sewa pada sewa. Nanti bakal kayak gini nih ngejurnalnya. Jadi itu misalnya buat per 31 Desember, misalnya dari Januari sampai 31 Desember, itu sewa tuh kita kita udah bayar duluan tuh 10 juta. Nah, 10 juta itu buat 12 bulan. 10 juta itu untuk 2 tahun gitu. Ya otomatis kita harus hitung nih, setahun tuh berapa sih gitu. Nah, kita bakal nemuin bebannya segini gitu. Nanti kita bakal jurnal. Kenapa belum di jurnal kan kita jurnalnya cuma pas kita bayar di awal gitu. Tapi untuk ininya biasanya beban sewanya kita belum jurnal gitu. Sama asuransi juga, kita bayar asuransi nih, prepaid di awal ya kan. Di awal kita bayar 20 juta. Kita bayar 20 juta itu untuk berapa? Untuk 20 bulan. Ya, otomatis kan 20 juta dibagi 20. Nah, itu untuk sebulannya berarti 1 juta kan. Nah, 1 juta kita hitung nih untuk 12 bulan. Misalnya ini penyesuaian buat bulan Desember aja ya misalnya. 12 juta berarti 12 juta nanti kita bebanin di sini beban asuransi 12 juta pada asuransi dibayar di muka. Nanti akun asuransi dibayar di muka yang ada di apa biasanya di sini nih. Ini nanti berkurang nanti dengan jurnal ini. Terus ini ada perlengkapan tadi ya teman-teman, perlengkapan atau perlengkapan toko lah ya. Nah, biasanya ini yang bakal muncul. Nah, ini sama ini nih pendapatan piutang pendapatan sama pendapatan jasa. Ternyata memang ada piutang atau pendapatan jasa yang mungkin di cut off ya. Jadi misalnya di 31 Desember ternyata kita udah bisa nyata pendapatan nih. Ya udah kita catat gitu. Terus yang ini akumulasi depresiasi. Ya biasanya kalau kita punya peralatan atau kendaraan atau ya alat aset lah ya, aset yang digunakan lah, aset digunakan itu biasanya kita ngejurnal itu depresiasi. Karena kita hitung kan, misalnya kita beli mobil nih, mobil buat 4 tahun dengan misalnya residu, kita buat residu atau enggak gitu. Tergantung kita kan, tergantung apa accounting policy masing-masing gitu di perusahaan. Tapi biasanya kayak gitu nanti misalnya buat 4 tahun, misalnya 50 juta buat 4 tahun ya nanti dibagi 4 dulu, dibagi 12. Dibagi 4 untuk tahu 1 tahun itu depresiasinya berapa sih. Untuk zona penyesuaian, teman-teman ada yang mau tanyain nggak? Kalau kecepatan bilang aja ya teman-teman. Atau ada yang nggak paham langsung ngomong aja ya. Takutnya saya kecepatan atau teman-teman belum paham tapi yang nanya, nanya aja langsung ya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyain? Nggak ada teman-teman? Oke, saya lanjut ya. Nah, ini teman-teman. Habis itu kita buat neraca saldo setelah penyesuaian. Ya. Jadi ada neraca saldo sebelum penyesuaian yang ini nih. Nah, nanti kita penyesuaian kan, kita buat jurnal penyesuaian. Buat apa sih ya? Buat ini nyesuaiin angka ini nih di akhir periode ternyata berbeda gitu. Ternyata ada yang kurang catat nih sama kita. Ya udah nanti kita catat di jurnal penyesuaian gitu. Kayak misalnya kasnya ternyata masuk kan, ternyata masuk tapi kita nggak nyatet gitu di akhir periode karena memang mungkin yang
kasir atau yang megang kas itu lupa atau gimana gitu kan. Itu. Jadi kita baru catat di akhir gitu. Oh, ini beban perlengkapan juga kita udah kepake berapa gitu. Jadi teaser laba rugi, beban penyesuaian, terus ada pendapatan terima di muka kan. Ternyata ada duit yang kita terima nih. Ya terima tapi kita belum catat. Kita terima tapi jasa kita belum kita keluarin gitu. Otomatis dia masuk sini dulu. Nah, ini yang submisi ini adalah setelahnya ya teman-teman, afternya itu setelah penyesuaian ya. Setelah penyesuaiannya gini angkanya nanti. Ya nanti misalnya dari sini debit ada angka ini ya udah ditambah berarti. Ini tambah ini dikurang ini 17 ya kan. Jadi kalau misalnya dia di debit ininya, ini nambah dulu nih 15.500 ditambah 17.000 dikurang 15.500. Jadi 17.000 kan. Nah, ini juga nih kalau nggak ada ya udah langsung aja kayak masukin ini juga kalau nggak ada langsung masukin gitu. Nanti bakal ngasilin ini. Nah, ini nanti yang bakal kita convert ke laporan keuangan. Kira-kira di sini tanyain nggak teman-teman? Belum ada ya? Oke. Ya. Nah, habis itu kita buat nih penyiapan laporan keuangannya. Nah, laporan keuangannya kita buat nih. Pertama kan biasanya kita buat laba ruginya dulu ya. Laba ruginya. Nah, untuk kita tahu nih laba bersih kita berapa sih? Laba kita atau rugi kita gitu. Kan. Terus habis itu kita buat laporan perubahan modal teman-teman. Jadi dari laba itu nanti kita bakal serap tuh kita bakal masukin ke modal gitu. Entah kalau misalnya laba itu nambah modal, kalau rugi itu berarti ngurangi modal. Habis itu kita buat neraca atau laporan posisi keuangan teman-teman. Financial position lah. Ya financial position ya financial statement position gitu. Terus habis itu kita buat cash flow. Biasanya kita buat cash flow itu ya itu ya teman-teman. Dengan 3 activities. Terus bisa metode langsung atau tidak langsung. Tapi biasanya kalau di apa siklus akuntansi kita nggak terlalu ini sih jelasin untuk cash flow gitu. Terus habis itu kita buat catatan atas laporan keuangan yang mungkin kemarin udah pernah dikirim ya teman-teman atau teman-teman di sini belum pernah akses, coba bisa diakses di Bursa Efek Indonesia. Nah, itu ada nih kita bisa mengakses catatan-catatan TBK lah ya, laporan keuangan TBK. Oh, ini ada habis semuanya nih, kita udah jadi nih. Biasanya kita buat ini juga penutupan buku ya, proses penutupan buku gitu atau biasanya kita buat jurnal penutup gitu untuk ngapus beban atau pendapatan di tahun ini yang berjalan gitu. Jadi nanti kalau teman-teman tahu ada itisar laba rugi, nah itu nanti bakal dijurnal di sini gitu. Terus proses penutupnya berbayar akun ditutup untuk mempersiapkan tahun berikutnya. Akunnya jadi akun neraca itu ditutup nggak sih? Enggak. Tapi yang ditutup akun profit and loss. Ini pindah ke saldo restriktif. Status saldo akun akan dapat biaya harus di reset tuh dihapus. Jadi dihapus dipindahin ke modal. Mau itu nanti bertambah atau berkurang. Gitu teman-teman. Terus ada rekonsiliasi akun. Nah, verifikasi bahwa semua akun transaksi udah dicatat sama dengan baik atau enggak gitu. Nah, ini jurnal penutup ya teman-teman. Kayak ini nih, kan kalau pendapatan saldo normalnya di kredit ya kan. Nah, di tes laba rugi kita hapus nih, kita tutup nih pendapatannya 5.450.000 ini di debit. Berarti kan pendapatan kita otomatis nanti ngapus gitu. Nah, ini masuknya ke itisar laba rugi. Dia jurnalnya ke itisar laba rugi. Nah, ini karena ini beban ya kan. Itisar laba ruginya di debit kan.
Nah, bebannya di kredit karena kan mereka saldo awalnya itu saldo normal itu debit kan nambahnya. Nah, di absorb ke sini jadi 3.770.000. Nah, habis itu teman-teman tinggal kurangin aja nih pendapatan dikurang sama beban ini. Nah, hasilnya kita untung laba atau rugi gitu kan. Laba atau rugi nih kelihatannya pasti kelihatan nih laba atau rugi. Kalau laba berarti nanti di debit ya kan. Nah, kalau misalnya rugi itu nanti di kredit. Nah, karena ini laba ya teman-teman, 5.450.000 dikurang sama 3.770.000 itu 1.680.000 dan itu lebih tinggi pendapatannya berarti otomatis laba kan. Nah, laba berarti itu salah berugi. Nah, karena itu laba otomatis kan dia nanti posisinya bakal di kredit tuh. Nah, nanti kita keluarin itisar laba ruginya di debit gitu. Karena itisar laba rugi kebanyakan di debit kan. Sebenarnya sih intinya nanti yang ini dikurang sama ini kan. Ini karena ini kan di kredit nih. Ini debit nih. Ya udah ini kurang ini aja. Kan gedein ini otomatis ya kan. Nah, karena ini gede ya kan. Terus kita mau pindahin ke modal angka ini nih. Ya udah kita jurnal aja ini. Itisar laba rugi ya kan. 1.680.000 pada modal nih. Modal kita bertambah 1.680.000. Nah, di sini ternyata kita ada pengambilan uang prive gitu. 200.000 otomatis kita jurnal juga nih modal pada pendapatan. Sampai sini ada mau tanya nggak jurnal penutup teman-teman? Ada yang mau ditanyakan di jurnal penutup? Belum ada, Kak. Belum ada ya? Oke, next. Nah, ini ada neraca saldo setelah penutup. Nah, bisa kelihatan kan teman-teman ini nggak ada bebannya, nggak ada pendapatannya karena udah ditutup teman-teman, udah ditutup di sini, udah ditutup seni ya, udah kita jurnalnya ini doang. Kita buat neraca ini. Nanti habis dari sini ya teman-teman, kita lanjutin lagi tuh, kita lanjutin lagi, kita buat lagi jurnal apa? Kita buat jurnal lagi habis jurnal kita masukin ke sini kita nambahin di posting buku besarnya kita nambahin dari sini misalnya kan tadi ada tulisan saldo awal. Nah, ini saldo awal misalnya contohnya ini saldo awal. Ini saldo awal dari tahun lalu gitu 2022. Nanti ketika kita 2023 Desember di akhir ketika kita buat laporan keuangannya otomatis dia bakal nambah nih kasnya. Karena kasnya kita kan 25 juta nih. Nanti transaksinya di buku besar kas itu kredit atau debit di akhir nanti bakal buku besarnya itu nambah kurangnya kan ada tuh. Ada saldo awal ini dari sini 2022. Nanti debit kreditnya transaksi di tahun berjalan atau bulan berjalan. Karena laporan keuangan kan bisa dibuat di bulan berjalan atau tahun berjalan atau misalnya 1 bulan nih laporan keuangan 1 bulan bisa dibuat gitu. Laporan keuangan setahun bisa dibuat. Biasanya sih perusahaan butuhnya sebulan ya. Biar dia bisa ambil decision gitu, manajemennya bisa ngambil decision kalau oh iya nih apa gue jualan sate kayaknya nggak laku gede nih tapi jualan misalnya jualan buah-buahan lebih laku gede ya udahlah tahun depan atau bulan depan gue bakal jual buah-buahan aja misalnya itu decisionnya nanti si manajemen buat gitu atau beban-beban apa aja nih yang gede nih di tahun ini kenapa sih kok bisa gede gitu bisa dibandingin sama bulan lalu atau tahun lalu atau dibandingin sama budget gitu teman-teman. Raca saldo setelah penutup. Biasanya ini ada jurnal pembalik, teman-teman. Ya, sebenarnya jurnal pembalik itu buat normalin akun aja. Kadang kadang ada yang mungkin dibolak-balik gitu. Nah, biasanya ini opsional aja sih teman-teman ya. Kadang perusahaan juga nggak pakai jurnal pembalik gitu. Tadi kan ban asuransinya udah dibanin, dibalikin lagi gitu. Nah, ini opsional aja sih. Nah, itu aja teman-teman. Ya mungkin agak singkat ya untuk materi karena kita bakal kenalin dulu nih siklus akuntansinya. Nah, teman-teman ada pertanyaan nggak untuk sesi ini gitu?
Bang, kalau misalnya tadi yang jurnal pembalik ya, Iya. karyawannya itu amit-amit kecelakaan, terus akhirnya ini eh karyawannya itu meninggal dunia. Itu dia itu dapat asuransi kematian nggak sih dari perusahaannya? Nah, di jurnal pembaliknya itu dicatatnya sebagai apa? Nah, karena berhubung jurnal pembalik ini opsional ya. Jadi sebenarnya nggak ngaruh sama itu gitu loh. Kalau itu berarti nanti bakal buatnya tahun berjalan. Gitu. Misalkan biasanya perusahaan tuh provisi, eh, ada yang perusahaan yang provisi beban gitu buat karyawan nih, apa namanya, employee benefit ya, employee benefit. Nah itu biasanya ada gitu. Tapi kalau ini enggak, ini tuh cuma ngebalik aja gitu. Jadi di awal periode dibalik lagi nih bebannya atau ini, karena mungkin ya dari awal dia udah pakai metode buat nanti bakal ada jurnal pembalik gitu. Tapi rata-rata perusahaan tuh udah nggak pakai jurnal pembalik sih. Kalau misalnya tadi dibilang disiapin nggak sih Bang untuk orang-orang yang misalnya kecelakaan atau meninggal, ada disiapin. Itu udah biasanya employee benefit teman-teman udah dibuat provisi lah dari perusahaan. Nah itu nanti bakal dibuat, bisa meninggal ya udah otomatis ya dia bakal ada terima uang lah, terima uang dari perusahaan, atau kalau misalnya pihak asuransi ya bisa diklaim mungkin kalau misalnya tergantung term and condition juga ya, tergantung perjanjian, atau kayak misalnya kecelakaannya di luar kerja otomatis asuransi kayaknya nggak mau nanggung gitu, kecuali kalau kecelakaannya di dalam kerja biasanya, nah itu biasanya tanggung gitu. Nah nanti pasti jurnalnya itu di, tahun berjalan, nggak di jurnal di pembalik ini. Gimana Bang, teman kira-kira bertanya ya? kalau misalkan bedanya jurnal pembalik sama ayat silang, ini gimana? Ayat silang ya, ayat silang sama jurnal pembalik. Kalau ayat silang tuh biasanya cuma akun transit aja sih, akun transit kayak misalnya A ke B. Nah itu biasa ayat silang tuh, dia cuma kayak apa ya, akun transit aja, kayak misalnya, antara misalnya kita tuh perusahaan nih, perusahaan kita punya, distributor atau toko-toko tuh. Nah biasanya kita buat tuh, akun. Nah akun itu buat ngebalik aja tuh, sama sebenarnya sama, apa, metodenya sama, cuman dia cuma buat satu akun biar nanti kalau misalnya kita ngejuara ke situ aja gitu. Nah biasanya dia silangin ke situ. Mana pasti Ya, Bang, ya kasih Bang. ada yang mau ditanya, ada yang mau tanya lagi teman-teman? Kalau dari aku cukup sih, Bang. Cukup. Yang lain mungkin ini kan udah ini ya teman-teman, udah akhir, jadi eh, mungkin ada pertanyaan atau apa gitu. Nah nanti kita bakal di sesi selanjutnya kita bakal, buat ini ya teman-teman, jadi dari jurnal umum kita buat sampai posting buku besar, kita pelan-pelan habis itu kita buat ke, ayat jurnal penyesuaian gitu. Habis itu kita buat laporan keuangan, kita buat, saldo apa, jurnal penutup. Kita nggak buat jurnal pembalik sepertinya karena, opsional dan kadang jarang dilakuin juga sih. Gimana teman-teman? Ada yang mau tanyain lagi? Itu Biar, untuk eh, clear aja. penyusutan apa namanya penyusutan ini ya kita nggak ngebahas ya Bang. Iya, itu kita ngebahas. Tapi nanti mungkin di, ini ya, di ayat jurnal, di tempat jurnal penyesuaian nanti kita bakal bahas sedikit lah ya, apa, bahas hitung-hitungan gitu. Untuk apa aja sih yang dihitung gitu. Biasanya yang dihitung di perusahaan apa aja di apa ayat jurnal penyesuaian gitu. Nanti, mungkin saya buat studi kasus-kasusnya lah, kasus-kasus kayak misalnya, penyusutannya kurang gitu. Ini udah disusutin sebulan sebesar segini, ternyata belum disusutkan berapa gitu. Kadang kan, gimana ya, setiap perusahaan meskipun dia punya, software gitu, kadang software itu nggak mumpuni buat, ngejurnal atau mumpuni buat
angka-angkanya tuh sama gitu sama yang harusnya di jurnal berapa sih gitu. Sedangkan apa dan penyusutan itu bukan angka yang apa ya angka yang udah udah bisa kita ini loh apa udah di awal tuh udah sebenarnya udah bisa diprediksi. Cuma kadang dimasukin ke apa namanya ke sistem tuh kadang sistem apa beda. Nah, iya Bang, yang sering terjadi di lapangan sih seperti itu karena sistem ya. Se- Ada Gitu. beberapa sistem surat atau Iya. jurnal tuh, tapi saya belum pernah coba Zahir ya. Ataupun IRP, waktu itu nyoba IRP yang SAP ya. Itu ke penyusutan Oh, tuh NDM tuh harus tetap ngitung manual juga sih. Jadi walaupun udah diinput di awal, dia apa ya, datanya tuh nggak real gitu sesuai dengan tanggal berjalannya. betul. Nah, itu makanya kan kita masih dipakai gitu. Jadi kabar baiknya kan waktu itu kan ada eh, kalau nggak salah ada bahasanya gini ya. eh, Manusia bakal digantikan sama AI apalagi accounting gitu. Ternyata ya itu belum mumpuni juga untuk terkait data itu jadi kayak masih ada hal yang harus dimanualkan gitu gak bisa langsung terus juga kayak kalkulasi itu kan perspektif sama ini juga sama apa hitung-hitungan kita kan nah itu jadi ketika kita pakai sistem kadang ya sistemnya nggak mumpuni lah gitu nah kira-kira ada yang mau tanya lagi ya silakan. Sebagai akuntan ya Bang, untuk pengambilan keputusan tuh strateginya apa sih yang dilihat untuk biar keputusan kita yang ambil dalam pengeluaran biaya ya itu tepat sasaran tuh biasanya gimana Bang pada umumnya Bang? Eh, Kalau itu berarti kan best estimate ya teman-teman. Jadi kalau kalau mau apa ngeluarin sesuatu ya kita harus lihat dulu harga pasarnya, market value-nya juga. Market value-nya harus pas gitu. Misalnya mau beli gula nih, beli gula harga pasarnya tuh 15.000. Nah, berarti otomatis ya harga pasar 15.000 kita harusnya nawar nih ke tukang gula. Kita beli banyak nih, ya udahlah 14.000 aja. Nah, itu kan otomatis ya itu ada cost-nya jadi turun gitu. Sebenarnya sih lebih ke estimate terus sama lebih ke apa history cost juga history cost-nya biasanya berapa sih keluarnya gitu atau di market market value-nya tuh di market tuh harganya berapa sih gitu biar kita tahu nih oh ternyata harusnya cost-nya segini gitu jadi kayak misalnya eh, driver kita beli bensin 5 liter pertalite ya kan tapi dia nariknya tuh 5 liter pertalite kan 50.000 tapi dia di itunya tuh dia minta apa ngasih voucher atau tagihan tuh bukan 50.000 tapi 100.000 otomatis kan kita udah tahu nih ngebaca ini salah nih ngambil dari mana lu gitu nah itu kan kelihatan gitu ya teman-teman jadi kita juga nggak boleh ya lebih skeptis aja sih sama kayak kalau ada dokumen kita dapet atau ya dia minta-minta tiba-tiba atau orang kan biasanya kalau kita di finance kan orang tuh minta ini tagihan nih ada tagihan ini kita harus skeptis dulu nih tagihan apa tanya dulu jangan langsung tanda tangan langsung dikirim ke bos nanti bos tanya kita nggak tahu gua langsung dihajar biasanya kayak gitu nah, ada yang mau bertanya lagi tadi Karisa baru masuk ya oke di sini kita karena memang sudah habis ininya ya jadi boleh nanya apa aja teman-teman di akuntansi juga tuh jadi saya persilahkan gitu untuk yang ini atau untuk nanti teman-teman mau ada pertanyaan atau kayak gimana gitu silakan teman-teman langsung aja tanya ya gimana ada yang mau bertanya lagi
Nah, teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Gak apa, Udah bang, tanya aja. aku sih udah cukup sih bang. Oh, bilang udah cukup. Mana teman-teman? Ada yang masih bingung? Karisa, bingung nggak Karisa? Baru masuk tadi. Ruli, gimana Ruli? Eh, Widya, gimana Widya? Ada yang mau ditanyain? Ini aja ya sharing sessionnya. Jadi ketika apa materi udah selesai, berarti kan otomatis masih ada waktu nih teman-teman. Jadi boleh bertanya. Soal materi ini juga boleh. Ada yang masih bingungin di materi ini boleh di materi yang lain atau ada yang mau bertanya apa gitu, nggak masalah. Karena emang tadi mungkin materinya agak singkat dan ini ya jelas gitu. Gimana teman-teman? Nadira mau nanya Nadira. Hesti mau nanya nih Hesti. Oh, udah cukup untuk Mas Dipo. Mas Dipo ada yang mau ditanyain Mas Dipo? Belum ada Mas Reza, masih Oh belum ada. menyimak nih. Mau minyak, Hmm. mau minyak ya. Iya, Sanku. Yes. Oke ya teman-teman. Eh, ini ya teman-teman. Jadi eh, kita review sedikit materinya. Jadi di awal tuh nanti kita bakal buat mungkin ya jurnal umum dulu gitu. Jadi dari transaksi-transaksi yang mungkin base-nya dari kata-kata ya teman-teman. Dari base kata-kata nanti kita bakal buat apa ke jurnal umum dulu nih. Kita pindahin ke jurnal umum, kita catat nih debitnya apa, kreditnya apa. Nanti kita catat terus sampai bawah. Habis catat selesai itu baru kita buat posting ke buku besar nih teman-teman. Kayak tadi saya bilang. Jadi posting buku besar ya kita posting nih sesuai akunnya. Jadi kita ambil main akunnya aja atau akunnya aja. Misalnya kas ya udah kas semua. Kasnya kita lihat nih kita ada saldo awal enggak atau kita pakai angka sebelumnya ada enggak gitu. Atau kalau enggak ada ya udah langsung aja kasnya misalnya kas di debitnya ada berapa nanti dimasukin kan ada tanggal-tanggalan nih. Nah ini nanti kita posting nih ke buku besar. Setelah itu kan nanti kita buat lagi nih apa trial balance-nya neraca saldo sebelum disesuaikan lah bahasanya tuh. Nanti habis itu setelah neraca saldo sebelum disesuaikan kita buat saldo jurnal penyesuaian gitu. Kenapa sih dibuat jurnal penyesuaian? Biasanya itu ada case-case di mana kita pencatatan kita ada yang kurang, catatan kita ada yang salah. Nah, itu kita jurnal penyesuaian gitu. Atau ya biasanya kita jurnal tambahan lah gitu untuk catatan-catatan tersebut. Nah, ini jurnalnya, nanti kita jurnal ini. Nah, ini biasanya teman-teman ya, ini tuh paling riskan dan paling ya kalau ada perusahaan tuh biasanya ada KPI-nya. KPI-nya misalnya GL itu nggak boleh KPI-nya itu mistake, mistake atau jurnal salah tuh misalnya nggak boleh 10 gitu. Nah, itu nggak boleh tuh. Kalau tiba-tiba kita ada adjustment atau penyesuaian-penyesuaian banyak, otomatis KPI kita turun tuh. Nah, terus ini nanti kita buat neraca setelah penyesuaiannya nih karena ada neraca saldo yang kita dapat dari sini terus kita ambil juga jurnal penyesuaiannya dimasukin sini terus kita buat neraca saldonya setelah penyesuaian. Memang teman-teman kalau misalnya berkaca dari sekarang memang semuanya tuh pakai apa software jadi teman-teman nggak bakal tahu nih prosesnya gimana. Nah ini saya jelasin prosesnya gitu biar teman-teman juga tahu oh gini caranya. Jadi teman-teman bisa apa ya ngebuat kerangka laporan keuangan tuh dari otak sendiri. Jadi langsung kebayang oh ini dari sini angkanya, oh ini dari sini angkanya itu. Dan teman-teman juga udah ya saya harap teman-teman bisa apa
jelas lah untuk ngejurnal, cara ngejurnal gimana. Terus ya itu basic accounting itu paling penting bisa jurnal. Kalau nggak bisa jurnal susah. Kalau udah bisa jurnal nih teman-teman gampang. Misalnya teman-teman udah tahu nih, oh ini, oh jurnalnya ini. Kenapa jurnal ini? Karena kita lihat nih misalnya apa utang kita udah vendor udah ngasih barangnya udah ini dia ngasih invoice nih, oh ada tagihan nih, ya udah tagihannya kita catat dulu deh, kita catat utang dulu. Biasanya kan kita bayar misalnya turn off paymentnya ya, TOP-nya itu biasanya kita bayar 30 hari 30 hari sekali. Jadi utang kita itu nggak bakal jauh dari 30 hari. Jadi ya udahlah kita catat dulu ke utang, nanti kita bayar 30 hari kemudian. Nah itu teman-teman. Terus habis itu kita buat laporan keuangan ya teman-teman. Laporan keuangan, ada laba rugi, laporan pengeluaran modal, ada neraca atau laporan posisi keuangan, ada cash flow. Nah cash flow itu teman-teman kan tahu ya, isi cash flow itu eh, tahu lah ya teman-teman. Isi cash flow itu ada 3 aktivitas ya kan. Aktivitas kegiatan operasional, ada aktivitas investasi, sama aktivitas pendanaan. Nah, itu berbeda-beda. Terus lapor apa cash flow itu dibagi dua kan, ada yang metode direct sama indirect, langsung atau tidak langsung. Terus catatan atas laporan keuangan ini yaitu catatan-catatan yang ada di sini nih. Jadi misalnya neraca nih asetnya berapa, ini berapa, nah itu aset naik kenapa, nah itu nanti dijelasin lagi di breakdown di sini nih catatan atas laporan keuangan. Jadi dia di breakdown sampai kita tahu oh isi laporan keuangan kayak gini gitu. Terus kita buat jurnal penutup, ya penutupan jurnal penutup, kita tutup-tutup nih akun-akun yang mungkin sekiranya kayak dia itu PNL ya atau bukan balance sheet lah, bukan apa ya. Jadi kalau PNL itu bakal ditutup setiap bulan atau setiap tahun ya teman. Kalau misalnya kita buatnya laporan bulanan, otomatis kita nggak tutup tuh. Biasanya setiap tahun sekali baru kita tutup. Setahun kita tutup. Kenapa kita tutup ya? Itu karena kan nanti bakal naik ke apa modal gitu. Dia kalau laba nambahin modal, kalau rugi ngurangin modal. Habis itu kita buat penutup ininya, setelah penutup, habis itu ini jurnal pembalik. Memang ini yang saya bilang opsional gitu. Jadi ada yang menggunakan, ada yang enggak. Gitu. Kebanyakan sih enggak menggunakan ini ya teman-teman. Tuh. Nah, dari sini ada yang mau tanya lagi teman-teman. Saya tanya lagi nih. Ada yang mau tanya lagi enggak? Kira-kira. Silakan teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau dari aku sih udah tidak ada Bang. Oke. Ya, ngomong-ngomong di sini masih kuliah semua ya? Atau udah ada yang kerja? Maksudnya di sini apakah ada yang masih kuliah? Oke, oke. Kalau Karisa itu ini ya, kuliah ya? Iya, Kak, masih kuliah. Oh. Kalau Nadira masih kuliah atau udah kerja? Aku udah kerja, Kak. Oh. Kalau Widya udah kerja atau masih kuliah? Udah kerja, Kak. Secara garis besar sih udah kerja ya. Ini kalau Kak Dipo nggak usah ditanya ya, udah kerja nih. Secara garis besar udah pada kerja semua gitu teman-teman. Yang belum mungkin ya kita doakan lah ya teman-teman untuk dapat kerja secepatnya gitu. Yang kuliah, saya rasa ini penting gitu ya teman-teman, buat teman-teman yang kuliah gitu karena eh, jujur ya, jujur nih jujur, kalau dalam pendidikan tuh kalau kita belajar
kadang dosennya tuh nerangnya mungkin kurang atau ya nggak masuk lah atau gimana gitu, atau ya mempersempit pola pikir kita lah gitu, jadinya kadang stop kadang ini gitu. Oke teman-teman, terakhir ada yang mau ditanyakan kembali? Ada Bang. Maaf ya Ya, nanya mulu Bang. gak apa bagus Eh, ini. ini ada nggak sih maksudnya nanti nextnya tuh kayak latihan-latihan penjurnalan karena kan di realnya itu biasanya emang yang benar-benar dibutuhin kan jurnal ya. Apalagi kalau untuk transaksi kayak internasional gitu, kayak pajak yang berhubungan sama pajak tuh biasanya banyak kambingan Bang. Itu aja sih Bang. Iya, abis ini kan kita bakal materi selanjutnya tuh apa ya, jurnal sih kayaknya, jurnal juga, dia ada jurnal juga, dia ada jurnal. Oke, saya screen. Iya teman-teman. Tadi kan itu udah sampai yang kedua ya, siklus akuntansi. Nah, ini nanti kita buat jurnal nih, laporan keuangan, jurnal umum, posting buku besar sama trial balance-nya gimana gitu. Tetap nanti jurnal laporan keuangan ini kita bakal ya buat langsung ya praktek ya teman-teman. Kita nggak kebanyakan maksudnya teori gitu. Jadi kita bakal optimis buat praktek. Kita bakal buat soal sama jawabannya teman-teman. Nanti seperti biasa yang kemarin kita buat soalnya, nanti saya kirim nih ke teman-teman untuk teman-teman coba baca telah kembali, habis itu kita diskusi sekalian. Apa saya menjelaskan jurnal apa aja yang bakal ini, sekalian diskusi gitu. Jadi nanti benar-benar praktek gitu ya. Nah nanti habis ini kita bakal praktek nih, habis itu kita nih ya penyesuaian sama laporan dan kertas kerja laporan keuangan teman-teman. Jadi ada kertas kerja laporan keuangan kayak gimana sih, ada 8, ada 6 kolom ya, atau 12 kolom atau 10 kolom kita pakai gitu. Gitu teman-teman. Jadi tetap nanti akan ada praktek di sini jurnal, karena emang menurut saya yang paling penting jurnal ya teman-teman. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan kembali? Ini sekalian promosi ya teman-teman, kalau misalnya ada yang mau silakan mendaftar. Nah, ini benar-benar praktek ya besok tuh. Kira-kira ada yang mau ditanyakan kembali teman-teman? Kalau tidak ada, mungkin kita bisa akhiri kelas ini. Dia ada bang, sudah cukup kalau aku. Oke. Yang lainnya sudah cukup? Coba tanya. Anissa udah cukup Anissa? Karisa udah cukup? Sudah cukup Kak. Oh, Nadira udah cukup Nadira? Cukup, Kak. Oke. Oke, makasih. Untuk hari ini ya teman-teman, kita udah ngelakuin sesi 2 ya. Semoga teman-teman di sini tertarik, untuk yang belum daftar sampai full, tertarik untuk sesi selanjutnya ya. Mendaftarnya masih sama. Kalau emang nggak bisa ngisi linknya, langsung info aja gitu ke si CP-nya atau ke saya gitu ya teman-teman. Jadi semoga info apa ilmu ini bermanfaat buat teman-teman ya. Untuk selanjutnya kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, langsung tanyakan aja di grup gitu. Atau tanyakan PC gitu. Ya kali aja ada butuh insight apa gitu kan. Nah, eh, semoga hari ini adalah hari menyenangkan buat teman-teman. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman kalau ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kenapa saya? UN ya. Apa? Kenapa? Udah aku N ya. Oh iya. Udahlah. Kau belum N.